Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya sampaikan kepada Bapak Rudi Nugraha selaku dosen dari mata kuliah Bahasa Jurnalistik dan kepada rekan-rekan sekalian yang saya sayangi. Selamat siang dan salam sejahtera saya sampaikan kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mendengar presentasi dari kelompok 5 yang beranggotakan Ervina selaku pemateri pertama, Rosita Octaviani selaku pemateri kedua, dan ada Yanti Upia selaku pemateri ketiga, dan ada Aulia Trihandayani selaku pemateri keempat, dan ada saya sendiri selaku moderator. Materi yang akan dibawakan oleh kelompok 5 kali ini ialah bahasa jurnalistik di TV dan radio. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Kepada pemateri pertama, Saudari Ervina, saya persilahkan. Bahasa jurnalistik berlaku di media radio dan televisi, utamanya dalam program pemberitaan atau news program. Perbedaannya dengan jurnalistik cetak adalah dalam hal teknis, penulisan naskah dan pilihan kata atau diksi. Slide selanjutnya. Teknis penulisan naskah berita atau newsreel radio atau TV bukan untuk dibaca pendengar atau pemirsa, tetapi untuk dibaca, disampaikan, disuarakan, atau diperdengarkan oleh penyaji berita atau news presenter atau juga pembaca berita news reader. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ervina. Selanjutnya materi kedua akan dipaparkan oleh Saudari Rosita. Kepada Saudari Rosita dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin menyampaikan mengenai prinsip penulisan naskah radio. Yang pertama ada write the way you talk. Menulis naskah radio adalah menulis untuk berbicara, bukan membaca atau menatap. Menulis untuk telinga, bukan untuk mata. Saying it, not reading it. Lalu yang kedua ada bahasa tutur, menggunakan bahasa atau kata-kata yang biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari, spoken words, everyday language. Dan susunan kalimatnya bergaya obrolan atau conversational. Dan yang ketiga ada KISS. KISS di sini maksudnya adalah singkatan dari keep it simple and short, mudah dimengerti. Kalimat panjang selain menyulitkan pengucapan oleh penyiar juga biasanya sulit dicerna. Yang terakhir ada ELF atau singkatan dari Easy Learning Formula. Rumus enak didengar, yaitu susunan kalimat yang jika diucapkan enak didengar dan mudah dimengerti pada pendengaran pertama. Naskah siaran haruslah sekali ucap langsung dimengerti. Sekian saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, selanjutnya materi ketiga, karakteristik naskah akan dipaparkan oleh Saudari Yanti. Kepada Saudari Yanti dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yakni terdapat karakteristik naskah. Karakteristik naskah yang terdapat dengan kalimat yang disusun ucap. Selanjutnya ringkas, satu ide untuk satu kalimat. Hindari pemakaian anak kalimat. Naskah harus disusun dengan kalimat-kalimat ringkas, sebagaimana kalimat yang biasa diucapkan saat bercakap-cakap. Yang ketiga yakni sederhana. Kata-kata yang digunakan harus sederhana, umum digunakan dalam percakapan keseharian, tidak rumit atau tidak teknis ilmiah yang kurang dikenal di kalangan awam. Selanjutnya aktif. Gunakan kalimat aktif bukan pasif. Hindari akronim. Kalaupun harus menggunakannya, beri keterangan sesudah atau sebelum dikemukakan. Yang keenam, pembulatan angka. Informasi radio sifatnya global, tidak detail, karenanya angka-angka sebaiknya dibulatkan, misalnya 1,052 menjadi 1000 lebih. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Aulia. Kepada Saudari Aulia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yakni global. Hindari sedapat mungkin detail yang tidak perlu, sederhanakan fakta.
Yang ke-8, logis. Hindari susunan kalimat yang terbalik. Susunan kalimat yang sesuai, yakni sesuai dengan SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang ke-8, yakni bercerita atau storytelling. Gunakan kalimat tidak langsung dan hindari penggunaan kalimat langsung. Naskah harus dengan tanda kutip bercerita, yakni menceritakan atau orang yang membicarakan mengenai apa, bagaimana, kenapa, dan sebagainya. Yang ke-10, ini sign posting. Gunakan tanda-tanda baca dalam kalimat, seperti tanda-tanda pemenggalan, pemenggalan kata, jeda, dan ejaan. Yang ke-11, yakni penulisan nama. Nama tidak boleh ditempatkan pada awal kalimat. Contohnya, pada kata Dewi. Dewi merupakan mahasiswa UIN Bandung. Mengatakan, tapi penulisan seharusnya yakni mahasiswa UIN Bandung bernama Dewi mengatakan, seperti itu. Yang ke-12, yakni penulisan waktu. Gunakan kata-kata kemarin, hari ini, dan besok. Jangan menggunakan kata-kata seperti Senin, Selasa, Rabu, karena akan menyulitkan pendengar atau penonton untuk menyerap mengenai informasinya. Dan yang ke-13, mengenai pengucapan mata uang. Penulisan atau pengucapan mata uang terletak di belakang angka, tidak disingkat dan tidak menggunakan lambang mata uangnya. Contohnya rupiah tidak menggunakan lambang Rp. Dalam penulisannya atau pengejaannya yakni Rp145.000. Meskipun di belakang 145.000 itu terdapat tanda-tanda lain seperti 145.325.000 rupiah. Tidak seperti itu. Untuk bahasa jurnalistik dipersingkat. Yang berikutnya yakni beberapa aspek yang wajib diperhatikan dalam penulisan naskah berita di televisi. Yang pertama ada ketepatan, yang kedua ada kepadatan, yang ketiga ada kejelasan, yang keempat, ada kesederhanaan dan keterpercayaan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah memaparkan materinya. Saya akan membacakan kesimpulannya. Bahasa jurnalistik dalam media elektronik TV dan radio memiliki unsur ketetapan, kepadatan, kejelasan, kesederhanaan, dan keterpercayaan. Juga memiliki karakteristik dalam penulisan yakni jelas, singkat, sederhana, tidak menggunakan banyak akronim, logis, global, dan lain-lain. Penggunaan media bahasa jurnalistik dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat menerima informasi dengan diceritakan, oleh karena itu tidak menggunakan banyak penggunaan bahasa dan menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Kepada rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan, mungkin dapat mengirimkan pertanyaannya ke dalam kolom komentar grup.